Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru teman-temanku dan selamat menapaki umur 60 tahun. Teman-temanku, terima kasih ya yang sudah mendengarkan vlogku. Kamu bisa mendengarkan vlogku di Facebook. Kalau Facebook kan tidak perlu memerlukan pulsa yang banyak. Facebookku namanya MENU Quebec. Langsung ya, aku mau membahas satu, Lailatul Qadar bukan Lailatul Amr. Yang kedua adalah malam 1000 bulan. Dan yang ketiga adalah bahwa kita wajib bersyukur kita mempunyai langit yang jelas. Nanti tak kasih tahu ya, karena ustadz-ustadzmu jarang mentaburi kehidupan. Lailatul Qadar bukan Lailatul Amr. Di surat ke-97 ayat 1 surat Al-Qadar, Inna ansalnahu fi lailatil qadr. Hu maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Jadi yang diturunkan Allah dari langit pada malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran. Tidak ada ayat Allah yang mengatakan bahwa Allah menurunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah momentum, wadahnya, tempatnya. Lailatul Qadar bukan barang, bukan materi, bukan kapitalisme. Lailatul Qadar, puncak ucapan Allah kepada hamba-hambanya. Lailatul Qadar bukan hanya di bulan Ramadan saja. Lailatul Qadar tidak juga di bilangan genap maupun di bilangan ganjil. Lailatul Qadar tidak juga di malam hari, siang hari, pagi hari, ataupun sore hari. Lailatul Qadar kapan saja, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dan setiap detik. Al-Quran sudah ada, sudah turun sejak Allah mengatakan kun. Al-Quran sudah ada, sudah turun sebelum kamu lahir. Sudah jangkep, sudah lengkap. Al-Quran sudah ada, sudah turun sebelum diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran bukan juklak, bukan juklis, bukan ADART. Al-Quran adalah prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan akhlak dan akidah. Al-Quran diturunkan secara bertahap, disesuaikan dengan pembelajaran alam semesta, manusia, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jin yang bisa terlebih dahulu memahami Al-Quran ketimbang manusia, karena jin bisa mencuri sedikit-sedikit di lauh mahfudz. Ini ada di surat Al-Jin ayat 8 sampai 9. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Allah menurunkan Lailatul Qadar. Jadi selama bulan Ramadan kamu nunggu-nunggu Lailatul Qadar turun, itu ngapain teman-teman ya? Maksudnya Allah di sini adalah selama bulan Ramadan kamu itikaf di masjid, itu adalah untuk muhasabah. Muhasabah ke dalam dirimu sendiri. Muhasabah bahasa Arabnya adalah hisab, menghitung.
kamu merenung apa saja yang kurang dari dirimu, segera kamu perbaiki. Jadi bukannya kamu mencari pahala, bukan ya teman-teman ya. Yang dimaksud Allah di sini adalah muhasabah, merenung untuk memperbaiki dirimu yang selama ini kurang dari dirimu. Nggak usah bingung-bingung pahala teman-teman. Pahala pasti dikasih oleh Allah karena Allah Rahman Rahim. Karena 100% Allah tanggung jawab ke kamu. Karena Allah lebih dekat dari urat lehermu. Tidak ada satupun daun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah. Itu ayatnya. Memang ya teman-teman ya, selama bulan Ramadan, malam ke-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31, itu alam semesta dan malaikat itu berkumpul bersama-sama turun ke bumi untuk penggembira, untuk ngombyongi umat manusia yang ada di bumi. Ini ada di surat Al-Qadr ayat 4. Kamu sudah mempunyai pekerjaan, tetapi kamu belum mendapatkan jodoh. Kamu tetap mensyukurinya, kamu tetap semeleh, kamu tetap bahagia, tidak ada kebingungan di dalam dirimu, kamu ikhlas, kamu ridho apa yang dikasih Allah, kamu sudah bisa mengalami surga secara jatiyah. Kamu sadar, meskipun belum mendapatkan jodoh, tetapi Allah sudah mengasihkan fajar ke kamu, kamu sudah mempunyai pekerjaan. Ini ada di surat Al-Qadr ayat 5. Salamun hiya hatta matlo'il fajar. Kalau kamu nggak bisa mentaburi gini-gini ya teman-teman ya, maka seluruh anggota tubuhmu akan bertengkar sendiri. Sebuah malam menjadi Lailatul Qadar apabila Al-Quran turun ke dalam hatimu, ke dalam jiwamu, dan ke dalam dirimu. Sebuah malam menjadi Lailatul Qadar apabila hikmah Al-Quran sudah bisa kamu berlakukan di seluruh entitas hidupmu. Kapan saja kamu memetik nilai-nilai Al-Quran dan kamu gunakan sebagai pedoman untuk kamu melangkah di tempatmu bekerja, kamu bertetangga, kamu berdagang, kamu berumah tangga, di tempat ibadahmu, dan seterusnya. Itu yang namanya Lailatul Qadar. Itulah Lailatul Qadar. Kamu tidak mengerti bahasa Al-Quran, tidak masalah. Kamu bisa baca terjemahannya. Dari satu ayat kamu membaca terjemahannya, hidupmu lebih baik, dan kamu lebih dekat dengan Allah. Itu yang namanya Lailatul Qadar. Kamu sudah bisa berlaku amanah, jujur, dermawan, tidak tegaan, ngalah, empati. Itu yang namanya Lailatul Qadar. Kamu selalu bersinergi dengan makhluk-makhluk Allah, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan, dengan alam semesta dan jin, dan kamu tidak merusaknya. Itulah Lailatul Qadar. Kamu sudah bisa menegakkan nilai-nilai dan kebenaran Allah. Itulah Lailatul Qadar. Itu juga yang dinamakan ihdinas sirotol mustaqim, karena Lailatul Qadar bagian dari ihdinas sirotol mustaqim. Malam Lailatul Qadar disebut juga malam 1000
bulan. Artinya hidupmu sudah berkualitas seperti 1000 bulan. Kamu sudah mempunyai mutu, mempunyai pemahaman. Kamu tidak akan melakukan tipu daya. Kamu tidak akan menciptakan bencana. Kamu sudah mempunyai keluasan di dalam menyingkapi berbagai hal. Karena singgasananya Allah pun di atas air. Artinya apa? Sudah mempunyai keluasan. Meskipun kamu belum ke Jabal Rahmah karena sesuatu hal, kamu sudah mendapat jodoh, berarti kamu sudah sampai ke Jabal Rahmah. Itulah orang-orang yang sudah berkualitas seperti 1000 bulan. Lailatul Qadar, Lailatul berasal dari kata lail yang artinya malam gelap. Hidup ini memang gelap ya teman-teman ya, karena sedetik pun yang akan terjadi kepada dirimu, kamu tidak akan tahu. Karena memang manusia mempunyai keterbatasan dan itu rahmat dari Allah. Ini ada di surat Al-Isra ayat 1, aku perjalankan hambaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Malam hari di sini maksudnya adalah gelap petang. Kamu melihat matamu melihat hanya bisa lurus saja, tidak bisa belok-belok. Kalau matamu bisa melihat belok, maka peradaban akan hancur. Makanya manusia dikasih keterbatasan oleh Allah. Insya Allah di la ilah itu Allah akan memberikan qadarnya. Kamu belum mendapatkan pekerjaan, kamu harus melamar, kamu harus berusaha sehingga Allah akan menerbitkan fajar dengan kamu mendapatkan pekerjaan. Apa yang tidak Lailatul Qadar? Semuanya Lailatul Qadar. Hidupmu, jatah hidupmu di dunia tidak tergantung dari usiamu ya teman-teman ya, tetapi berapa jumlah detak jantungmu yang tertulis di Lauh Mahfudz. Itu Lailatul Qadar. Rambutmu tumbuh panjang, gigimu tidak bisa didaur ulang, kamu tidur, kamu BAB, kamu buang air kecil, air mengalir dari atas ke bawah, itu Lailatul Qadar. Kamu makan tinggal makan, tidak perlu mengatur, proteinnya harus lari kemana, kalorinya harus lari kemana, gizinya harus lari kemana. Kamu tidak perlu mengatur, yang mengatur semua itu adalah ekosistemnya Allah. Itulah Lailatul Qadar. Itu semua mukjizat, itu semua ajaib. Itu menandakan bahwa kamu sangat terikat oleh Allah. Apa saja yang dari Allah pasti baik, apa saja yang dari Allah pasti seimbang. Itu ada di surat Al-Mulk ayat 3. Semua ciptaan Allah, tidak ada yang sia-sia di dalam ciptaan Allah. Lailatul Qadar bukan Lailatul Amr. Kalau Lailatul Amr itu Allah yang ngasih perintah, kamu yang melaksanakan. Itu sifatnya statis, sifatnya baku, kamu tidak perlu mencari. Tetapi kalau Lailatul Qadar itu sifatnya custom, dinamis. Kamu harus mencarinya terus-menerus. Kehendak Allah yang khusus, hak prerogatifnya Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Karena Allah berkehendak secara terus-menerus tanpa henti, Allah ngasih firman secara terus-menerus tanpa henti, ngasih informasi, ngasih kabar ke kamu secara terus-menerus tanpa henti, dan itu abadi melalui ubun-ubunmu,
itu ada di surat Luqman ayat 27. Allah menaruh chip black box di balik ubun-ubunmu, cahaya gelombang elektromagnetik. Sehingga kamu mempunyai ide, kamu mempunyai kreativitas. Allah sendiri yang menjaga ubun-ubunmu, karena Allah mempunyai rawasia. Rawasia itu semacam tangan panjangnya Allah. Rawasia itu penjagaan Allah dari atas kepala manusia, dimanapun kamu berada. Allah akan menjaganya dengan kekuatan sultan dan khauf, agar terjalin silaturahmi secara terus-menerus, secara vertikal dengan Gusti Allah. Agar dimanapun kamu berada, kamu dalam keseimbangan. Agar dimanapun kamu berada, kamu sebagai penyeimbang. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 31. Tergantung dari kamu ya teman-teman ya, seberapa bisa kamu menangkap firman, kabar, dan informasi yang disampaikan ke kamu, itu tergantung dari reservemu. Karena setiap orang ini berbeda-beda. Kalau kamu sungguh-sungguh sama Allah, kamu serius dengan Allah, kamu utuh dan lengkap dengan Allah, otomatis reservemu akan besar dan kamu bisa menangkap wahyu. Karena wahyu sangat dibutuhkan oleh manusia. Wahyu dilewatkan melalui malaikat Jibril. Wahyu adalah segala sesuatu yang sifatnya ilham dan hidayah. Jadi yang dimasukkan oleh Jibril, ayat-ayatnya adalah ayat-ayat literal, ayat-ayat formal, melalui kelembutan lewat darah dan hatimu. Kalau malaikat Israfil dengan trompetnya itu seperti menteri penerangan ya teman-teman ya. Dia akan mengasih tanda-tanda apabila akan terjadi sesuatu. Jadi yang disampaikan oleh malaikat Israfil ini adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat nafsiyah yang tersebar di alam jagat raya, yang tersebar di alam semesta. Kamu akan kawin, kamu akan mendapat jodoh. Mau ada bencana, mau ada goro-goro, mau ada pergantian siang, malam, sore, pagi, mau ada tsunami, mau ada COVID-19, trompetnya Israfil ini berbunyi ngasih tanda-tanda. Yang menjunjung arasnya Allah adalah malaikat Israfil. Karena sayapnya Israfil ini 8 kali lebih besar dari malaikat Jibril. Ada 8 sayap di malaikat Israfil, satu sayapnya berisi 20 galaksi. Nenek moyang kita sudah bisa menemukan 39 galaksi beserta namanya. Sedangkan NASA hanya bisa menemukan 4 galaksi. Jadi NASA itu tidak ada apa-apanya teman-teman jika dibandingkan oleh nenek moyang kita. Orang pertama yang bisa mendarat di luar angkasa adalah orang Kediri. Jumlah malaikat melebihi titik-titik yang ada di alam semesta. Malaikat bukan makhluk. Malaikat itu tangan panjang kekuasaannya Allah.
Malaikat tidak perempuan, tidak laki-laki. Malaikat bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari jin. Ayatnya, iblis dan malaikat tidak setuju waktu Allah menciptakan hibrida baru, Adam yang jenisnya dari manusia, karena kerjaannya cuma paten-patenan, karena kerjaannya cuma pertumpahan darah. Thomas Edison, penemu listrik, itu mendapat wahyu dari Allah. Thomas Edison adalah waliullah. Karena apa yang dilakukan selama berpijak di bumi sebagai penemu listrik sangat bermanfaat, dan manfaatnya sampai sekarang bisa kita rasakan. Makanya Thomas Edison itu waliullah. Thomas Edison itu mendapat wahyu dari Allah. Yang gini ini loh teman-teman, yang tidak ditadaburi oleh pemuka agama dan ahli agama. Pemuka agama dan ahli agama tidak pernah mengajak umatnya untuk mentadaburi kehidupan. Ini ada di surat Muhammad ayat 24. Karena 97,5% pemuka agama, ahli agama tidak mengerti sastra dan tidak mengerti pula bahasa sastra. Padahal sastra sangat diperlukan oleh orang-orang yang sedang menjalankan agama. 85% Al-Quran bahasa sastra. Berarti kesimpulannya mereka tidak paham agama. Kalau sama Allah jangan sekedarnya ya teman-teman ya. Ini tak kasih contoh orang yang cuma sekedarnya sama Allah ya. Dia menjalankan rukun Islam dengan baik, tapi tetap saja kerjaannya senengannya mark up terus. Senengannya mengkafir-kafirkan orang, sukanya menyesat-nyesatkan orang. Golongannya dia tok yang masuk surga, semua masuk neraka. Ini loh orang yang senengannya ganggu uripe uang. Karena apa? Karena dia hanya sekedarnya dengan Allah. Kita hidup di antara langit dan bumi. Kita ini hidup terapung-apung ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah kita sama Allah dikasih langit yang jelas. Kita mempunyai langit yang jelas. Maksudnya di sini adalah bahwa suka atau tidak suka, kamu ateis, kamu tidak bersahadat, kita semua akan ngawiji dengan Allah, kita akan tauhid dengan Allah, kita akan kembali menyatu dengan Allah. Makanya Allah sangat serius, Allah temenan menciptakan kita. Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Selama kamu berpijak di bumi, kamu harus mempunyai manajemen yang jelas. Kamu harus bekerja, kamu harus mencari nafkah, kamu jadi pengusaha, kamu jadi konglomerat. Semua ini harus dibarengi dengan nilai-nilai Allah, dengan nilai-nilai Al-Quran. Karena Allah pun walam yakulahu kufuwan ahad. Segala sesuatu akan dipersatukan oleh Allah. Apapun yang dikasih oleh Allah harus kamu jadikan roh. Kamu buat kebaikan. Kamu dikasih anggota tubuh ya, kamu dikasih tangan, dikasih kaki. Kamu gunakan dengan baik. Jangan kamu gunakan untuk mark up. Kamu dikasih
otak oleh Allah harus kamu gunakan dengan baik. Jangan kamu gunakan untuk membuat tipu daya. Itu loh yang dinamakan roh. Karena nanti yang ngawiji ya teman-teman ya, pada waktu kita menghadap Allah, kita kembali ke Allah, itu yang kita bawa adalah roh kita, perbuatan baik kita selama kita berpijak di bumi. Kalau tubuh kita ini tidak kita bawa teman-teman ya, karena tubuh kita ini ada masa usianya. Tubuh kita ini akan hancur, nyenyet-nyenyet ya. Jadi satu dengan tanah, menjadi tulang belulang, menjadi tengkorak. Karena memang ada batas usianya. Kalau roh itu akan hidup terus, roh itu abadi. Tetapi ya, tubuh kita secara simbolis akan tetap muncul, masih muncul secara simbolis. Makanya Allah tidak bisa kamu lihat secara kasat mata. Karena nanti yang bisa tauhid dengan Allah adalah roh kita, bukan tubuh kita. Makanya Allah tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Ini ada di ayatnya ya, bahwa Allah bersemayam di atas aras. Artinya apa? Tidak bisa dirumuskan. Allah hanya bisa kamu rasakan kehadirannya, sifat-sifatnya, kedermawanannya, kasih sayangnya. Roh juga punya akal. Roh bisa melihat, bisa mendengar, bisa memahami, bisa identifikasi. Roh bisa bermakrifat. Roh pun punya akal ya teman-teman ya. Allah menaruh ingatan di frekuensi. Makanya meskipun kita sudah menjadi tulang belulang, menjadi tengkorak, kita masih tetap ingat siapa diri kita, saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, apa yang kita lakukan selama berpijak di bumi, kita masih tetap ingat. Yang berada di alam barzah adalah rohmu, yang berada di surga adalah rohmu. Rohmu nanti yang bisa bertemu dengan malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Munkar Nankir, malaikat Rokib Atik, yang bisa bertemu adalah rohmu. Karena kita nanti ini akan hidup terus menerus ya teman-teman ya. Kita tidak akan pernah mati. Mati itu hanya istilah untuk orang yang masih hidup. Kita akan berjalan terus, kita akan reinkarnasi terus, kita akan transformasi terus, kita akan berevolusi terus, kita akan hidup terus, kita akan berjalan terus. Karena manusia pada dasarnya tidak bertempat tinggal secara permanen, manusia akan berjalan terus, manusia akan hidup terus, kita akan ganti casting terus, kita akan ganti jasad terus, kita akan ganti tubuh terus. Ini ada di surat Al-Isra ayat 1, aku perjalankan loh, aku perjalankan, berarti memang manusia harus berjalan terus, manusia melakukan perjalanan terus, tanpa henti, tidak ada kematian. Terus yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 28, surat Ali Imran ayat 169, dan surat Bayinah ayat 8. Sejak dalam kandungan ya, kita ini sudah ada perjanjian roh ya dengan Gusti Allah, bahwa kamu mau diciptakan
kamu hanya patuh, taat, dan mengabdi hanya kepada Allah. Ini ada di surat Al-Isra ayat 172. Yang menghubungkan tubuhmu dan roh, itu namanya jiwa. Roh tidak bisa sakit, roh tidak akan mati, roh abadi, roh akan tetap hidup. Yang bisa sakit adalah jiwa. Jiwa yang paling dalam adalah namanya sukma. Sukma hanya bisa nguntal rogo, tidak bisa menguntal roh. Makanya ada ilmu jasad dan ada ilmu roh. Ilmu rohaniyah atau ilmu roh langsung dikasih Allah, langsung dari Allah. Ilmu laduni tanpa memerlukan normal kemanusiaan. Ini ada di surat Al-Kahfi ayat 65. Kaum intelektual abad 21 tidak bisa memahami ilmu rohaniyah. Yang hanya dia bisa pahami adalah ilmu jasadiyah. Karena kaum intelektual abad 21 ini bisanya cuman membuat tipu daya dan hobinya menciptakan kebencanaan. Makanya kamu tidak boleh salah perhitungan di dalam hidupmu. Ketika malaikat Israel ya sudah dekat sekali sama kamu, tetapi kamu masih abot dengan dunia, kamu masih bingung aja dengan karirnya anakmu, maka prosesmu dengan malaikat Israel ini sangatlah lama, memerlukan waktu yang lama. Karena jiwamu bingung, jiwamu tidak tenang, sehingga menimbulkan energi liar, sehingga menjadi hantu yang biasanya kamu lihat di pojok-pojok rumah itu loh, sing degem kene karo nangis, itu loh sik bingung sik kabotan naik. Karena apa? Karena proses dengan malaikat Israel sangat lambat, sangat lama. Beda kalau hatimu sudah tenang, sudah lembut, jiwamu sudah tenang, maka proses dengan malaikat Israel lebih cepat dan lebih tenang. Thank you, I love you. Ku bukan dokter cinta.
yang tak pernah bisa lupakan dirinya, yang kini hadir di antara kita. Namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini temani hidupku. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih, kalau saja waktu itu ku tak jumpa dirinya, mungkin semua takkan seperti ini. Dirimu dan dirinya kini ada di hatiku, membawa aku ke dalam kehancuran. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih,
Official Remix. Rasa yang bisa ku mengerti, bukan sumpah atau janji. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki. Sekedar bersama, jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku. Padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Buktikanlah bila kau ada cinta,
Production. Production. I like it. Production.
Production.